Angin sore berembus pelan menyusup dari sela-sela jendela ruang tengah. Dinda duduk termenung di ujung sofa, menatap kosong secangkir teh hangat yang sudah sejak tadi dingin. Pikirannya kacau, dadanya sesak, dan matanya masih sembab karena tangis yang sejak semalam tak kunjung reda. Ia mencoba mengatur napas, tapi setiap kali mengingat kabar yang diterimanya kemarin, hatinya kembali remuk. Apa aku ini istri atau cuma pelengkap hidupnya saja? Batinnya. Semuanya berawal dari ucapan santai seorang tetangga, Bu Ratmi, saat mereka tak sengaja bertemu di warung dekat rumah. Din, aku lihat suamimu loh kemarin di mall bawa perempuan. Mesra banget. Kalian baikan, ya? Dinda tersenyum kaku. Mungkin itu adiknya, jawabnya berusaha menyangkal. Tapi Bu Ratmi malah tertawa kecil. Ya Allah, Din, itu si Tari, sahabatmu kan? Aku kenal wajahnya. Tapi anehnya, mereka kayak suami istri banget, deh. Pegangan tangan, belanja bareng, dan mereka masuk toko cincin. Ucapan itu menghantam seperti petir di siang bolong. Tari, sahabatnya sendiri? Wanita yang dulu sering menginap di rumahnya, makan di meja makan yang sama, dan curhat panjang lebar tentang pria-pria yang mempermainkan hatinya? Dinda mencoba menenangkan diri, berpikir jernih. Tapi semakin ia mengingat momen demi momen, hubungan Raka, suaminya, dan Tari, semuanya seperti mulai masuk akal. Raka akhir-akhir ini sering pulang malam dengan alasan lembur, tapi saat Dinda mencoba mengecek kantor suaminya, ternyata kantor sudah tutup lebih awal karena renovasi. Ia sempat memaafkan alasan-alasan remeh yang Raka buat. Tapi kali ini, hati kecilnya berkata, sudah cukup. Malam itu, setelah memastikan Raka tertidur, Dinda membuka galeri ponselnya, mencari foto-foto lama. Saat itulah ia terdiam lama menatap satu potret, Raka, Tari, dan dirinya saat liburan ke Jogja 3 tahun lalu. Mereka tampak bahagia. Tari merangkulnya, sementara Raka berdiri di samping, tersenyum seolah tak ada beban. Padahal, mungkinkah benih perselingkuhan sudah tumbuh sejak saat itu? Pagi harinya, Dinda mengambil ponsel dan menelpon sahabat lamanya yang dulu dekat dengan Tari, bernama Rina. Tanpa perlu basa-basi, Rina langsung menyampaikan apa yang selama ini tak diketahui Dinda. Maaf, Din. Aku sudah lama ingin ngomong. Tari itu sekarang istri kedua Raka. Mereka menikah siri 6 bulan lalu. Aku tahu dari Tari sendiri waktu dia cerita penuh bangga. Katanya dia berhasil merebut hati pria idaman, dan dia gak peduli siapapun yang harus tersakiti. Jantung Dinda serasa berhenti berdetak. Nafasnya tercekat. Matanya berkunang-kunang. 6 bulan. Berarti selama 6 bulan ini ia hidup dalam kebohongan besar. Raka pulang ke rumah, makan masakan yang Dinda siapkan, tidur di ranjang yang mereka beli bersama, sambil menyembunyikan wanita lain yang juga dulu ia sebut sebagai adik sendiri. Sakit itu tak tertahan. Dinda berlari ke kamar mandi, muntah sejadi-jadinya. Tubuhnya menggigil. Ia merasa seperti orang bodoh yang dibohongi habis-habisan. Malam itu, Dinda tak bisa tidur. Ia duduk termenung di balkon, memeluk lutut sambil menatap langit kosong. Bulan purnama bersinar terang, ironis dengan gelapnya isi hatinya. Ia mengingat semua pengorbanannya. Saat Raka jatuh bangkrut, ia rela menjual perhiasannya untuk menutup utang. Saat Raka sakit keras dan tak bisa bekerja selama 6 bulan, Dinda banting tulang jualan online. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah minta balasan. Cukup baginya melihat suaminya bisa bangkit kembali. Dan kini, setelah Raka mapan kembali, yang ia dapatkan adalah pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya. Air mata kembali jatuh, membasahi pipi yang pucat karena lelah dan kecewa. Esok harinya, Dinda memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Raka. Ia ingin mendengar dari mulutnya sendiri, apakah benar semua ini nyata atau hanya kesalahpahaman. Saat sarapan, Dinda menatap suaminya yang tengah sibuk dengan ponselnya. Mas, suaranya pelan, tapi cukup tegas. Aku mau tanya. Jawab jujur, ya? Raka mendongak, terlihat gugup. Mas, nikah sama Tari. Raka diam. Matanya berkedip cepat. Tangannya gemetar. Itu sudah cukup menjawab semuanya. Tapi Dinda masih ingin mendengarnya langsung. Jawab, Mas. Jangan diam.
Setelah beberapa detik hening yang menyiksa, akhirnya Raka mengangguk pelan. Iya, Din, aku nikah sama Tari. Tapi itu cuma nikah siri. Gak resmi. Wah, sebuah tamparan mendarat di pipi Raka. Dinda tak bisa menahan emosi lagi. Tangannya bergetar, wajahnya merah padam. 6 bulan, Mas? 6 bulan kamu bohong sama aku? Dan dia itu sahabatku. Kamu tahu itu, kan? Raka mencoba memegang tangan Dinda, tapi Dinda mundur. Jangan sentuh aku. Dinda, aku minta maaf. Aku salah. Aku lemah. Tari, dia cuma ngasih perhatian yang selama ini gak aku dapat dari kamu. Dinda tertawa sinis. Perhatian? Jadi aku ini apa, Mas? Boneka yang kamu tinggalin saat kamu bosan? Kamu kira rumah tangga itu cuma soal perhatian instan? Raka tertunduk. Aku minta maaf, Din. Aku gak tahu harus gimana lagi. Dinda berdiri, matanya tajam menusuk Raka. Mas, aku gak tahu kamu siapa lagi sekarang. Tapi yang jelas, kamu bukan laki-laki yang dulu aku banggakan. Hari itu menjadi hari yang mengubah segalanya. Dinda akhirnya sadar, selama ini ia berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Malam kembali datang. Tapi kali ini bukan Dinda yang menangis. Raka duduk sendiri di ruang tamu, menyesali pengakuannya. Ia tahu ia salah. Tapi semua sudah terlanjur. Sementara di kamarnya, Dinda menatap cermin. Wajahnya lelah, tapi matanya tak lagi sembab. Ada api kecil di dalam dirinya, api untuk bangkit. Mulai sekarang, aku harus siap menghadapi kenyataan, bisiknya. Dinda memutuskan, ia tak akan menangis untuk pria yang tak pantas mendapat air matanya. Hujan turun perlahan sore itu, mengetuk jendela kamar seperti mengingatkan Dinda bahwa langit pun tahu apa yang sedang dirasakannya. Ia duduk di atas ranjang, menatap kosong ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan. Di sanalah sebagian kenangannya disimpan, tumpukan album foto, hadiah ulang tahun dari Raka, juga benda-benda kecil yang dulu tak berarti, sekarang menjadi serpihan luka. Tangannya bergerak pelan membuka laci lemari. Di dalamnya, ia menarik keluar sebuah album foto berwarna krem. Di sudut sampulnya, tertulis dengan spidol merah, "Persahabatan selamanya, Tari Odinda." Tangis Dinda pecah seketika. Ia menggigit bibir, menahan isak agar tak terdengar sampai ke ruang tengah tempat Raka berada. Halaman pertama album itu memperlihatkan mereka berdua saat masih SMA, berseragam putih abu-abu, tersenyum ceria. Dinda mengenang betul masa itu. Tari adalah anak pindahan dari kota lain, pendiam dan penuh luka akibat perceraian orang tuanya. Tak banyak yang mau dekat dengannya, tapi Dinda berbeda. Ia yang lebih terbuka dan ramah mendekati Tari lebih dulu. Kalau kamu lapar, ke rumahku aja ya. Ibu suka masak banyak. Kalau kamu sedih, cerita aja. Aku gak akan nilai kamu kayak yang lain. Dan sejak saat itu, mereka seperti saudara. Tari bahkan tinggal sementara di rumah Dinda saat sempat tak betah di rumah tantenya. Dinda selalu bangga menyebut Tari sebagai adik sekaligus sahabat terbaiknya. Ketika Dinda menikah dengan Raka, Tari berdiri sebagai pendamping mempelai wanita. Ia memeluk Dinda dengan air mata haru dan berkata, "Kamu pantas bahagia. Raka orang baik." Dulu, kalimat itu terasa tulus. Tapi kini, rasanya seperti pisau yang ditusukkan ke jantung Dinda. Dinda bangkit dari ranjang dan membuka laci bawah lemari. Ia mengambil sebuah kotak kecil berisi pernak-pernik kenangan. Surat dari Tari, foto-foto, bahkan hadiah ulang tahun berupa syal rajut buatan tangan Tari. Ia menarik satu foto di mana mereka bertiga, Dinda, Raka, dan Tari, berdiri di depan tempat wisata. Saat itu, Dinda menyuruh Raka mengantar Tari pulang karena ia harus mengurus ibunya yang sakit. Ia teringat momen-momen saat mereka mulai sering bertemu bertiga. Awalnya tak ada yang mencurigakan. Dinda bahkan merasa senang suaminya bisa akrab dengan sahabatnya. Ia percaya. Terlalu percaya. Bodohnya aku, gumamnya lirih. Ternyata aku yang bantu menjembatani mereka. Malam itu, Dinda membuka media sosial Tari. Sambil memeluk lutut di atas ranjang, ia menelusuri unggahan sahabat lamanya itu.
Semua foto telah disetel sebagai pribadi, tapi ada satu yang tertinggal. Sebuah unggahan lama dengan caption. Terkadang, cinta datang dari arah yang tak terduga. Dan ketika hatimu tahu, kamu tak bisa menolaknya. Bahkan jika itu salah di mata dunia. Komentarnya banyak yang bertanya, maksudnya siapa? Tapi kini Dinda tahu. Itu ditujukan untuk Raka. Matanya menatap layar ponsel dengan hampa. Bukan karena Tari merebut Raka, tapi karena Tari melakukannya dengan sadar penuh setelah semua yang Dinda korbankan demi persahabatan mereka. Dinda bangkit dari ranjang, menuju meja kerja kecil di sudut kamar. Ia menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk menuangkan perasaannya. Untuk Tari, sahabat yang kini menjadi luka terbesarku. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dari kata, terima kasih, dulu. Terima kasih telah mempermainkan kepercayaan yang kujaga mati-matian. Terima kasih karena telah membuktikan bahwa tidak semua sahabat itu setia. Kau tahu betapa aku percaya padamu. Aku berbagi semuanya, rumah, makanan, keluarga, bahkan waktuku. Tapi apa balasanmu? Kau rebut suamiku, diam-diam, di belakangku, lalu membanggakan itu di hadapan teman-temanmu? Apa kau merasa menang sekarang? Kau tahu kenapa aku belum mencakarmu, belum melabrakmu? Karena aku masih punya harga diri. Sesakit apapun, aku tak akan turun ke levelmu. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Aku mungkin terluka, tapi aku tidak akan hancur. Kau dan dia mungkin telah mengkhianatiku. Tapi aku akan bangkit. Tanpa kalian. Dinda. Surat itu dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak kecil yang kemudian dikunci. Dinda tak ingin menyimpan dendam, tapi ia juga tak ingin lupa. Luka ini akan menjadi pengingat bahwa ia tak boleh lemah lagi. Beberapa hari kemudian, Rina, sahabat lama Dinda, datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil meminum teh hangat. Maaf ya, aku baru berani cerita sekarang, ucap Rina pelan. Dinda mengangguk. Gak apa-apa. Mungkin aku juga butuh waktu untuk benar-benar bisa dengar. Rina menggenggam tangan Dinda. Sebenarnya, sejak awal Tari memang suka sama Raka. Bahkan dari sebelum kalian menikah. Dinda mengernyit. Serius? Iya, tapi dia tahu diri, karena kamu sahabatnya. Tapi seiring waktu, dia mulai merasa kamu gak pantas buat Raka. Katanya kamu terlalu biasa. Dinda menelan ludah. Kata-kata itu seperti pukulan lain. Biasa, gumam Dinda. Padahal aku yang bertahan saat dia jatuh. Ya, begitulah Tari. Di luar dia terlihat rapuh, tapi sebenarnya dia licik. Dia tahu cara dapat simpati. Banyak yang tertipu sama air matanya. Dinda tersenyum pahit. Ia ingin marah, tapi entah kenapa rasa sedihnya kini lebih kuat daripada amarah. Sore menjelang malam, Dinda berdiri di dapur, menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak menyiapkan porsi Raka. Ketika Raka pulang, ia menatap meja kosong. Gak masak, Din? Masak, jawab Dinda datar. Lalu? Itu untukku. Raka menghela napas panjang. Kamu masih marah, ya? Dinda meletakkan sendok. Ia menatap Raka dengan tajam. Aku gak marah, Mas. Aku kecewa. Sangat kecewa. Kamu bukan cuma hianatin aku, tapi kamu juga buka pintu buat orang lain untuk menginjak harga diriku. Raka menunduk. Aku gak tahu semua ini bakal berakhir begini. Aku pikir aku bisa adil. Dinda tertawa pelan. Adil? Adil itu bukan berarti menyakiti dua perempuan dalam waktu yang sama. Malam itu, Raka tidur di sofa. Dinda tak peduli. Hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa iba. Di atas ranjangnya, Dinda menatap langit-langit kamar sambil bergumam pelan. Aku harus kuat. Aku gak boleh tumbang karena mereka. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia tertidur tanpa air mata. Langit masih tampak gelap ketika Dinda terbangun pagi itu. Ia menatap jam dinding, pukul 4.15 pagi. Tapi matanya tak bisa terpejam lagi. Semalam, setelah Raka tidur di sofa dan rumah kembali hening, pikirannya terus berputar. Bukan karena ia rindu. Bukan karena ia ingin memaafkan. Tapi karena satu hal,
Ia ingin menyudahi luka ini dengan kepala tegak. Dinda bangkit dan mengambil mukena. Air wudunya terasa dingin menyegarkan, dan di atas sajadah yang telah menampung begitu banyak air mata, ia kembali bersujud, meminta keteguhan hati. Dalam doanya, tak ada permohonan agar Raka kembali. Yang ada hanya satu, agar dirinya cukup kuat meninggalkan sesuatu yang tak pantas dipertahankan. Saat matahari mulai naik, Raka terbangun di sofa dengan leher kaku. Ia melihat ke arah dapur, Dinda sedang menyeduh teh. Ia berdehem pelan. Pagi, Din. Dinda tak menjawab. Ia hanya meletakkan cangkir di atas meja, lalu berjalan ke halaman. Raka mengikutinya. Aku tahu kamu masih marah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Dinda menoleh. Menjelaskan apa? Pengkhianatan yang kamu sembunyikan selama 6 bulan? Atau kenyataan bahwa kamu nikahi sahabatku sendiri lalu bersikap seolah semua ini bisa dimaklumi? Raka menggigit bibir. Aku gak berniat menyakitimu, Din. Semua terjadi begitu saja? Begitu saja? Dinda nyaris tertawa. Pernikahan bukan kecelakaan, Mas. Itu keputusan. Dan kamu memilih untuk menikah lagi dengan orang yang kamu tahu sangat dekat denganku. Jangan bilang kamu tergelincir. Itu bukan tergelincir, itu melompat ke dalam jurang sambil senyum-senyum. Raka menunduk. Awalnya aku cuma kasihan sama Tari. Dia cerita sering kesepian, gak punya siapa-siapa. Kamu tahu sendiri masa lalunya. Jangan bawa-bawa kasihan. Dinda menyambar cepat. Kalau kamu kasihan, bantu dia cari pekerjaan, bukan nikahin diam-diam. Kamu gak sadar, Mas, aku yang dulu bela dia mati-matian, aku yang kasih dia tempat tinggal waktu keluarganya menolak, aku yang ajak dia liburan biar gak stres, dan kamu malah kasih dia kehancuran hidupku sebagai balasannya. Kata-kata Dinda menggelegar, tapi ia tak menangis. Tidak kali ini. Matanya basah, ya, tapi bukan karena lemah, melainkan karena kekuatan yang terlalu lama ditahan. Raka menarik napas panjang, lalu berkata, waktu aku mulai dekat sama Tari, aku merasa diperhatikan lagi. Kamu tahu, kan, kita udah jarang bicara dari hati ke hati. Kamu sibuk. Aku juga sibuk. Rasanya rumah ini dingin. Dinda tertawa miris. Jadi kamu cari penghangat di pelukan sahabatku? Kamu tahu kenapa rumah ini terasa dingin? Karena kamu yang perlahan menutup pintu hatimu sendiri. Dan aku yang berjuang sendirian nyalain api kecil agar tetap hangat. Tapi kamu malah padamkan semuanya. Raka memejamkan mata. Wajahnya terlihat menyesal. Tapi penyesalan itu sudah terlalu telat untuk menambal luka yang membusuk. Aku salah, Din. Sangat salah. Tapi aku gak tahu harus gimana lagi. Tari sekarang lagi hamil? Dunia seolah berhenti berputar. Dinda menatap Raka tajam. Matanya membelalat. Kamu bilang, apa? Raka mengangguk perlahan. 3 bulan. Dinda mundur selangkah. Udara di dadanya menghilang. Nafasnya tercekat. Sekuat apapun ia berusaha terlihat tegar, kali ini tubuhnya melemah. Keluar dari rumah ini, bisiknya pelan. Din? Keluh! Teriaknya kali ini. Raka kaget. Ia belum pernah melihat Dinda segarang ini. Tapi ia tahu, batas kesabaran wanita itu sudah meledak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka melangkah masuk, mengambil jaket dan dompetnya, lalu keluar dari rumah. Pintu ditutup dengan keras. Dinda terduduk di lantai teras, memeluk lututnya. Hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangis. Malam harinya, Dinda duduk di meja makan sambil menatap makanan yang masih utuh. Perutnya kosong, tapi ia tak punya nafsu untuk makan. Ia menyalakan televisi, hanya untuk mengusir sepi. Tapi yang lebih ia dengar justru adalah suara hatinya sendiri. Dia punya anak dari perempuan lain. Dari sahabatku. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena ingin memohon agar Raka kembali. Air matanya adalah duka dari luka yang baru, yang lebih dalam. Selama ini ia berharap Raka hanya tergoda sesaat. Tapi kehamilan itu membuktikan bahwa perselingkuhan itu telah menjadi kehidupan lain yang nyata. Dan yang lebih menyakitkan, Raka baru mengaku setelah tak punya pilihan.
Ia bukan meminta maaf karena sadar, tapi karena terpaksa. Beberapa hari berlalu, dan Dinda belum juga membalas pesan dari Raka. Puluhan pesan masuk. Din, maaf. Aku bingung harus kemana. Tari ngambet, katanya sakit perut terus. Aku cuma pengen kita bicara baik-baik. Aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Dinda hanya membaca, lalu menghapusnya. Ia tak ingin memberi harapan palsu, bahkan pada lelaki yang pernah ia cintai begitu dalam. Suatu pagi, ia kedatangan tamu, Tari. Wanita itu berdiri di depan pagar rumahnya, memakai gamis hamil longgar, dengan wajah pucat dan tampang memelas. Assalamualaikum, Mbak Dinda. Dinda hanya menatapnya dari dalam. Tak menjawab, tapi ia tetap keluar dan menghampiri dengan wajah dingin. Aku cuma pengen minta maaf, Mbak, ucap Tari lirih. Maaf? Suara Dinda pelan, tapi nadanya menusuk. Tari mengangguk. Aku tahu aku salah. Tapi aku cinta sama Mas Raka. Kami gak pernah rencanain semua ini. Semua terjadi begitu saja. Dinda tersenyum sinis. Semua terjadi begitu saja. Itu alasan kalian berdua? Kalian saling jatuh cinta, nikah diam-diam, dan buat anak. Tapi semua itu cuma terjadi begitu saja? Tari menunduk, tangan di perutnya. Mbak, aku gak punya tempat tinggal sekarang. Orang tuaku gak mau terima aku. Kontrakan juga udah habis. Mas Raka nyuruh aku ke sini. Dinda menatap wanita itu lama. Sangat lama. Aku gak tahu kamu benar-benar datang untuk minta maaf, atau kamu cuma datang karena butuh tempat tinggal. Tari menggigit bibir, tak menjawab. Dengar baik-baik, Tari, suara Dinda tegas. Aku bukan perempuan kejam. Tapi aku bukan juga perempuan bodoh. Kamu bukan cuma merebut suamiku. Kamu melukai aku dengan sengaja. Kamu menusukku dari belakang, lalu sekarang kamu datang, berharap aku akan buka pintu dan memelukmu. Tari mulai menangis. Aku bingung harus kemana. Bingung? Kamu gak bingung waktu kamu tidur dengan suami orang, potong Dinda tajam. Maaf, Tari. Tapi kamu dan Raka sudah memilih jalan kalian sendiri. Dan jalan itu gak akan pernah bertemu dengan jalanku lagi. Tari menangis terseduh, tapi Dinda tak bergeming. Setelah beberapa menit berdiri mematung, Tari akhirnya berjalan pergi. Tak ada kata lain. Tak ada pelukan. Tak ada air mata yang Dinda buang untuknya. Malamnya, Dinda menulis lagi di buku hariannya. Hari ini, untuk pertama kalinya aku merasa menang. Bukan karena membalas, tapi karena aku berhasil berkata, tidak. Dulu aku terlalu sering memaafkan sampai orang-orang pikir aku lemah. Tapi hari ini aku tahu, mengatakan, tidak, adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Ia menutup bukunya dan menatap langit malam dari jendela kamarnya. Raka dan Tari mungkin sedang tidur di tempat yang tak ia tahu. Tapi Dinda tahu satu hal, ia telah meninggalkan masa lalu itu untuk selamanya. Waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu begitu menyesakkan kini mulai terasa lebih ringan bagi Dinda. Meski luka itu belum sepenuhnya hilang, ia perlahan belajar menjalani hidup tanpa menoleh ke belakang. Tak ada lagi suara ponsel berbunyi penuh harap dari Raka, tak ada lagi wajah memelas Tari di depan pagar rumahnya. Yang ada hanya Dinda, dan keteguhan hatinya untuk bertahan. Ia mulai kembali bekerja secara mandiri, menjual produk kecantikan secara online, sesuatu yang dulu sempat ia tinggalkan saat fokus menjadi istri rumah tangga sepenuhnya. Dengan dukungan sahabat-sahabat lama dan konsistensi yang ia tanamkan, pesanan mulai berdatangan. Setiap kali ia mengemas paket-paket kecil itu, Dinda merasa sedikit demi sedikit dirinya kembali utuh. Luka lama tak lagi membelenggu langkahnya. Suatu sore yang tenang, Dinda sedang duduk di teras sambil menulis daftar pesanan, ketika suara ketukan di pagar membuatnya menoleh. Ia berdebar, tapi bukan karena harap, melainkan karena firasat. Dan benar saja, Raka berdiri di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya lusuh, pakaian kusut seperti belum berganti beberapa hari. Di sampingnya berdiri Tari, dengan perut yang semakin besar, wajah pucat, dan mata sembab. Di tangan mereka masing-masing, sebuah koper besar tampak berat dan kotor. Dinda berdiri perlahan, menatap mereka tanpa berkata-kata.
Raka mencoba tersenyum, meski gugup. Assalamualaikum, Din. Dinda hanya membalas dengan tatapan datar. Raka menarik napas. Aku tahu, aku gak pantas datang lagi. Tapi, kami gak punya tempat tinggal. Kontrakan kami habis, dan Tari sebentar lagi lahiran. Kami gak tahu harus kemana. Dinda menyipitkan mata. Jadi kalian kesini? Setelah semua yang kalian lakukan? Tari menunduk, air mata jatuh di pipinya. Maaf, Mbak Dinda. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku gak pantas berdiri di sini. Tapi, aku butuh pertolongan. Dinda menahan napas. Bagian dirinya yang lembut ingin membantu. Bagian yang lain, yang telah dihancurkan berkali-kali, ingin menutup pintu dan tak peduli. Tari, kamu ingat gak, waktu kamu duduk di ruang tamu rumah ini, sambil makan kue buatan aku, kamu bilang, Mbak Dinda itu orang paling tulus yang pernah aku kenal. Tari hanya bisa menangis sambil mengangguk. Tapi nyatanya, kamu yang paling pertama hancurkan ketulusan itu. Raka menyela pelan, Din, aku tahu aku juga salah. Tapi demi anak yang akan lahir ini, tolong, beri kami waktu di sini. Cuma sebentar. Kami gak akan ganggu. Dinda menggeleng pelan. Maaf, Mas. Tapi rumah ini bukan tempat penampungan bagi pengkhianat yang datang ketika dunia menolak mereka. Din, tolong, Raka mulai panik. Tidak, potong Dinda tajam. Aku sudah pernah beri kalian kesempatan dulu, kesempatan untuk jujur, untuk menjaga kepercayaan. Tapi kalian memilih mengkhianati. Dan sekarang kalian datang, bukan karena menyesal, tapi karena terdesak. Dinda menatap keduanya, suara gemetar namun penuh kekuatan. Aku tidak bisa menjadi tempat pulang untuk orang-orang yang pernah dengan sadar membuangku. Tari jatuh terduduk di tanah, menangis terseduh, memegang perutnya. Maafkan aku, Mbak, aku terlalu bodoh. Dinda berusaha tetap tegar, meski di dalam hatinya ada rasa iba yang berputar hebat. Semoga anakmu tidak mewarisi sifat buruk orang tuanya, ucap Dinda dingin. Tapi maaf, aku tidak akan pernah membuka pintu ini lagi untuk kalian. Dengan langkah perlahan, ia berbalik dan menutup pagar rumahnya. Satu tarikan napas berat ia hembuskan saat pintu terkunci. Ia tak menangis. Tidak seperti dulu. Hatinya sakit, ya. Tapi kali ini sakit itu bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia harus memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Malamnya, Dinda menyalakan lampu meja kecil di kamarnya. Ia duduk sambil menuliskan semua yang terjadi hari itu ke dalam jurnal harian. Hari ini mereka kembali. Bukan karena cinta, tapi karena tak punya pilihan. Mereka kira aku akan jadi perempuan baik hati yang kembali membuka pintu. Tapi tidak setelah semua luka yang mereka tinggalkan. Aku kasihan pada bayi yang belum lahir itu. Tapi bukan tugasku menyelamatkan keluarga yang mereka bangun di atas runtuhan hidupku. Aku punya tanggung jawab yang lebih besar, menjaga diriku sendiri dari kehancuran yang sama. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kondisi Tari tersebar di antara kenalan. Tari melahirkan di rumah sakit umum, dibantu oleh lembaga sosial karena tak mampu bayar biaya rumah sakit. Raka sempat tertangkap berutang ke beberapa orang demi persalinan itu. Banyak teman lama menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut mereka pasangan yang tak tahu malu. Dinda mendengar kabar itu, namun memilih diam. Ia tahu betul, ini bukan balas dendam. Ini hanya karma yang datang tanpa mengetuk. Beberapa minggu kemudian, Dinda mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah komunitas perempuan mandiri. Tema acaranya adalah mencintai diri sendiri setelah dikhianati. Dinda awalnya ragu, tapi akhirnya menerima. Ia berdiri di hadapan puluhan perempuan dengan berbagai kisah dan luka, dan untuk pertama kalinya ia membagikan kisah hidupnya dengan tenang. Dulu, saya adalah istri yang hanya ingin rumah tangganya utuh, katanya. Saya percaya, saya cinta, saya korbankan segalanya. Tapi ternyata, yang saya sebut suami dan sahabat, mereka hanya manusia biasa, yang bisa menghancurkan tanpa perasaan. Para hadirin terdiam, sebagian menitikkan air mata. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai perempuan yang memilih bangkit. Karena kadang,
Memaafkan bukan berarti menerima kembali orang yang menyakiti kita. Kadang, memaafkan adalah cara kita merelakan dan berkata, "Aku cukup untuk diriku sendiri." Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Dinda menunduk, menyeka air mata yang jatuh bukan karena sakit, melainkan karena bangga pada dirinya sendiri. Sore itu sepulang dari acara, Dinda mampir ke sebuah taman kecil di dekat rumah. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, menghirup udara segar sambil menatap langit senja. Pikirannya tenang. Hatinya tak lagi dipenuhi dendam. Dan saat ia menutup matanya sejenak, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Dinda, kami akan pindah ke luar kota. Terima kasih karena pernah jadi orang yang begitu baik. Aku tidak pantas. Maafkan aku, walau kau tak bisa menerima kami kembali. Tari." Dinda membaca pesan itu dengan tenang. Ia tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan berbisik. "Akhirnya kalian pergi. Semoga ini jadi akhir dari semua luka." Aku menatap wajah mereka berdua, Raka dan Tari, yang berdiri kikuk di depan pagar rumahku. Hujan gerimis sore itu seakan menjadi latar paling sempurna untuk mempertegas keterpurukan mereka. Raka mengenakan jaket lusuh dan celana yang tampak kebesaran, sedangkan Tari, yang dulu selalu tampil glamor, kini tampak kusut dengan kerudung kusam dan wajah tanpa riasan. "Mas, tolong, jangan begini," Raka memohon, matanya memerah. Di tangannya, tergenggam koper besar yang tampak berat. Sementara Tari berdiri setengah bersembunyi di balik tubuhnya, menghindari tatapan mataku. Aku menghela napas dalam. Dingin menyusup ke dalam tulangku, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena ingatan yang mereka bawa kembali, ingatan tentang pengkhianatan, dusta, dan luka yang belum kering sepenuhnya. "Apa maksud kalian datang ke sini?" tanyaku, suaraku datar, nyaris tak beremosi. Raka menatapku penuh harap. "Kami kehilangan tempat tinggal. Rumah kontrakan sudah disita, aku nggak punya kerjaan lagi. Tari juga dia nggak punya siapa-siapa. Kami butuh tempat untuk tinggal. Setidaknya, untuk sementara waktu." Aku tertawa lirih. "Pahit. Dan kalian pikir aku akan dengan senang hati membuka pintu untuk kalian?" Tari akhirnya angkat bicara, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Maafkan aku, Mbak Dinda, aku menyesal." Aku menoleh cepat padanya. "Menyesal? Setelah kau menikahi suamiku di belakangku? Setelah kau menusukku dari belakang? Kau tahu, Tari, aku memperlakukanmu seperti adik. Aku bantu kuliahmu. Aku bantu bayar kosmu saat kamu nyaris diusir. Dan sekarang, setelah kau rampas suamiku, kau datang ke sini, berharap belas kasihan." Tari tertunduk, air matanya mengalir. Tapi bagiku, tangis itu bukan tanda penyesalan. Hanya wujud kepanikan saat karma datang mengetuk pintu. Raka melangkah maju, mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur selangkah. "Mas, cukup," ucapku tajam. "Kau memilih jalanmu sendiri. Kau yang tinggalkan rumah ini. Kau yang memilih wanita lain. Sekarang ketika dia tidak bisa memberimu kenyamanan yang dulu aku berikan, kau datang lagi ke sini? Maaf, aku bukan tempat sampah untuk menampungmu lagi. Dinda, aku salah. Aku bodoh. Aku tergoda. Aku kehilangan segalanya dan baru sadar, hanya kamu yang tulus ke aku," ucap Raka sambil menangis. "Aku mohon." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Maafkan Mas, aku tak bisa memaafkan kesalahanmu." Kata-kata itu kutekankan dengan penuh kesadaran. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku sadar ada luka-luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. "Pergilah. Sebelum aku kehilangan kesabaran," ucapku dengan nada dingin. "Kalau kalian tidak punya tempat tinggal, pergilah ke rumah orang tuamu. Atau minta bantuan saudara Tari. Tapi jangan datang ke sini lagi." Raka diam. Wajahnya kaku. Mungkin dia tak menyangka aku setegas ini. Mungkin dia kira aku masih Dinda yang sama, Dinda yang lembut, mudah luluh, dan selalu memaafkan. Tari menggandeng tangan Raka, menariknya pelan. "Ayo, Mas, kita pergi saja." "Jadi segitu saja? Setelah semua yang kita lalui?" Aku mengangkat alis. "Kita sudah tidak punya, kita
sejak kau menyebut Tari sebagai istrimu. Jangan balikkan semuanya, Mas. Kau yang mengakhiri semuanya. Raka akhirnya pergi, menyeret koper dan langkah beratnya, menembus gerimis yang semakin deras. Dari balik kaca jendela, aku melihat mereka berdua berjalan menjauh. Dua orang yang pernah begitu berarti, kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku benar-benar merasa kosong. Aku menangis malam itu. Bukan karena ingin mereka kembali, tapi karena aku marah pada diriku sendiri yang dulu pernah begitu percaya dan terlalu sabar. Aku pergi ke pengadilan agama, mengurus perceraian secara resmi. Hatiku tak lagi ragu. Aku ingin bebas dari ikatan yang hanya menyakitiku. Keesokan harinya, aku kembali mengurus toko kecil milikku yang sempat kututup sejak pernikahanku dengan Raka. Dulu, dia memintaku berhenti bekerja. Katanya, biar dia saja yang menafkahi. Tapi aku tahu sekarang, itu caranya mengendalikan aku. Kini, aku kembali dengan semangat baru. Toko yang menjual produk kerajinan tangan dan makanan rumahan itu mulai ramai kembali. Beberapa pelanggan lama senang melihat aku kembali. Mereka bilang aku tampak lebih kuat dan lebih hidup dari sebelumnya. Seorang sahabat lamaku, Intan, yang dulu sempat menjauh karena kesibukan, kembali mendekat setelah mendengar kabarku. Kamu hebat banget, Din. Aku bangga sama kamu. Aku tersenyum. Aku cuma nggak mau terus hidup dalam luka. Intan menepuk pundakku. Dan kamu nggak sendiri. Banyak perempuan yang mengalami hal yang sama. Tapi nggak semuanya sekuat kamu untuk bilang, tidak. Suatu malam, saat aku hendak menutup toko, seorang pelanggan wanita tua menghampiriku. Ia membeli satu set kerajinan tangan dari bambu. Nak, kamu yang buat ini sendiri? Tanyanya. Iya, Bu. Saya buat di rumah. Nak, kamu punya tangan yang bekerja dengan hati. Saya bisa merasakannya, ucapnya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Itu sangat berarti. Wanita itu menatapku lama. Kau sedang sembuh dari luka, ya? Aku terdiam. Tak perlu menjawab. Entah bagaimana, dia bisa merasakannya. Lanjutkan, Nat. Jangan berhenti. Luka itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dipelajari. Dan kamu sedang di jalur yang benar. Ucapan itu seperti pelukan hangat di tengah dingin hidupku. Aku pulang malam itu dengan hati yang terasa ringan. 2 minggu berlalu sejak Raka terakhir kali muncul. Tiba-tiba aku menerima pesan di ponselku. Dinda, aku tahu aku tak pantas. Tapi izinkan aku bertemu untuk bicara terakhir kali. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin membuka pintu masa lalu yang sudah aku kunci rapat-rapat. Tapi dalam hati, aku merasa itu bukan akhir. Orang seperti Raka tak akan menyerah begitu mudah. Namun aku bertekad satu hal, aku tak akan kembali menjadi wanita yang mengorbankan dirinya demi laki-laki yang tak bisa menghargai kesetiaan. Bukan karena aku tidak bisa memaafkan, tapi karena aku belajar, memilih siapa yang pantas mendapatkan maafku adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Matahari pagi menyapu pelan jendela kamar Dinda, membangunkannya dengan sinar hangat yang menusuk pelupuk mata. Sudah lebih dari 2 bulan sejak ia resmi menolak Raka dan Tari di depan rumahnya. Dan meski hatinya belum sepenuhnya sembuh, Dinda bisa merasakan ada ruang kosong yang kini mulai ia isi kembali dengan dirinya sendiri. Ia duduk di meja kerja yang dulunya penuh dengan tagihan dan catatan rumah tangga. Kini, meja itu diisi oleh proposal bisnis kecil-kecilan yang tengah ia rintis. Sejak berpisah dari Raka secara batin, Dinda menyibukkan diri membangun kembali usaha catering rumahan yang dulu ia tinggalkan demi menjadi istri rumah tangga yang sempurna. Dulu, Raka selalu berkata, "Ngapain capek-capek jualan, Din? Di rumah aja, ngurus aku. Aku laki-laki, biar aku aja yang kerja." Dan Dinda pun menurut. Namun sekarang, suara itu tak lagi bergema di kepalanya. Yang terdengar justru suara hatinya sendiri yang mulai bersorak pelan. "Ayo, Din. Kau bisa." Beberapa pelanggan awal berasal dari tetangga dan teman-teman arisan. Dinda juga rajin memposting hasil masakannya di media sosial. Ternyata banyak yang suka dengan menu rumahan penuh cita rasa nostalgia, sambal terasi, sayur lodeh, dan ayam bumbu rujak yang selalu jadi andalan. Bisnisnya memang belum besar,
Tapi setiap kali menerima pujian dari pelanggan, Dinda merasa dihargai sebagai pribadi. Bukan hanya sebagai istri dari siapa, tapi diri sendiri yang utuh. Ia bahkan diundang ke beberapa komunitas perempuan untuk bercerita tentang proses bangkit dari pengkhianatan. Awalnya Dinda ragu, namun lama-lama ia menyadari, membagikan luka justru membantu mempercepat penyembuhan. Di salah satu pertemuan komunitas itu, Dinda mengisahkan segalanya tanpa malu, tanpa dendam, hanya sebagai bentuk pelajaran. Saya pernah diam, saya pernah mengalah, saya pernah dikhianati oleh orang yang saya cintai dan orang yang saya percaya. Tapi sekarang, saya memilih untuk mencintai diri saya sendiri dulu, sebelum memberikan cinta pada orang lain, ucapnya lantang. Tepuk tangan pun membahana, membuat mata Dinda berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia bangga pada dirinya sendiri. Suatu siang saat Dinda baru saja selesai mengantarkan pesanan makan siang ke kantor langganannya, pintu rumahnya diketuk pelan. Ia membuka pintu dengan masih mengenakan celemek dan wajah berkeringat. Tapi yang berdiri di hadapannya justru membuat langkahnya nyaris goyah. Raka. Sendirian. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam dan terlihat lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Di tangannya hanya ada satu tas ransel lusuh. Din, katanya pelan. Dinda berdiri tegak. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya tatapan tajam yang mencoba mengupas maksud di balik kedatangannya. Ada apa? Tanyanya singkat. Raka menunduk. Bisa kita bicara sebentar? Dinda tak menjawab. Ia memutar badannya ke dalam, melepaskan celemek dan mempersilakan Raka masuk, bukan karena rindu, tapi karena ingin menyelesaikan semuanya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana hening cukup lama sebelum akhirnya Raka memulai. Tari, meninggalkanku. Dinda tidak terkejut. Bahkan ia menduga itu akan terjadi sejak awal. Dia pergi dengan laki-laki lain. Katanya hidup sama aku terlalu susah. Dia butuh kenyamanan, Raka melanjutkan, suaranya serak. Dinda hanya menatap, tak menunjukkan simpati sedikit pun. Aku sadar aku salah. Sangat salah. Aku mengkhianatimu, mempermalukanmu, dan menyakiti orang yang paling tulus mencintaiku. Baru sadar sekarang, potong Dinda tajam. Raka terdiam, tak sanggup menjawab. Aku datang bukan untuk minta kembali, Din, katanya akhirnya. Aku hanya ingin minta maaf. Yang sungguh-sungguh. Aku ingin kau tahu bahwa sekarang aku mengerti betapa hancurnya hati yang kau rasakan waktu itu. Dinda menghela napas panjang. Ia menatap lelaki yang dulu menjadi segalanya baginya, kini hanya bayang-bayang masa lalu yang menyedihkan. Raka, ucapnya pelan. Maafmu bukan tiket untuk kembali masuk ke hidupku. Aku sudah membangun kembali hidupku dari serpihan yang kau tinggalkan. Aku tidak butuh kau menyesal. Aku butuh kau tidak datang lagi mengusik ketenanganku. Aku tahu, kata Raka, air mata mulai jatuh di pipinya. Tapi setidaknya, biar aku pergi dengan tenang setelah mengatakan semua ini. Dinda berdiri. Sudah kau sampaikan. Sekarang pergilah. Raka pun bangkit, menyeret langkahnya keluar. Dan sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi, terima kasih sudah pernah mencintaiku, Din. Semoga kau bahagia. Dinda tak menjawab. Tapi saat pintu tertutup kembali, ia menghembuskan napas lega. Bukan karena Raka pergi, tapi karena ia tidak menangis sama sekali. Beberapa minggu berlalu. Dinda kini fokus dengan proyek barunya, membuka kelas masak online untuk para ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Ia juga mulai bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan di kotanya untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan. Suatu hari, di sebuah seminar, Dinda bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Ardi, seorang pengusaha muda yang menjadi donatur acara tersebut. Ardi bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi caranya memandang Dinda saat ia bercerita tentang perjuangannya, membuat Dinda merasa dihargai tanpa dihakimi. Kisahmu luar biasa, Bu Dinda, katanya setelah acara. Terima kasih, Pak Ardi. Saya hanya berbagi pengalaman. Dan itu sangat menginspirasi. Kalau Ibu tak keberatan, saya ingin mengundang Ibu untuk bekerja sama dalam proyek sosial kami. Kami sedang cari mentor untuk ibu-ibu korban KDRT dan perceraian.
Dinda tersenyum. Bukan karena undangannya saja, tapi karena ia melihat ketulusan di balik sorot mata pria itu. Dengan senang hati, jawabnya, hubungan mereka tak langsung berubah menjadi romantis. Tapi pertemuan demi pertemuan membuat Dinda mulai percaya bahwa tidak semua pria sama seperti Raka. Ada yang hadir bukan untuk mengikat, tapi untuk mendampingi. Bukan untuk menyuruh, tapi untuk mendengar. Dinda belum membuka hatinya sepenuhnya. Tapi ia tahu, dirinya sedang menuju bahagia yang baru, tanpa luka lama membayang. Dan malam itu, saat Dinda berdiri di balkon rumahnya, memandangi lampu kota dari kejauhan, ia menulis di jurnal kecilnya. Hari ini aku tidak menangis. Hari ini aku tidak memikirkan siapa yang mengkhianatiku dulu. Hari ini, aku hanya memikirkan betapa hebatnya aku bisa sampai di titik ini. Bahagia itu ternyata bukan ketika dicintai seseorang. Tapi saat aku bisa mencintai diriku sendiri dan tahu bahwa aku cukup tanpa harus dimiliki siapa-siapa. Rumah mungil yang dulu terasa sunyi kini berubah menjadi hangat. Bukan karena seseorang datang mengisi, tapi karena Dinda sendiri telah berhasil mengisi ruang kosong di hatinya dengan penerimaan dan kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela kamar, menyinari meja kecil yang dipenuhi dokumen usaha barunya. Dinda sedang duduk menandatangani kontrak kerjasama dengan salah satu toko besar yang ingin memasarkan produk makanan beku hasil inovasinya. Ia menghela napas panjang. Wajahnya tenang. Tak ada lagi amarah, dendam, atau luka yang mencakar hatinya seperti dulu. Semua sudah ia lepaskan. Bahkan nama Raka kini hanya seperti nama masa lalu yang tak perlu diulang dalam doa. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Di layar tertera nama yang sudah beberapa kali menghubunginya, Raka. Dinda tak langsung mengangkatnya. Tapi entah mengapa, hari itu ia memilih untuk menjawab. Halo, suaranya tenang. Din, maaf aku mengganggumu. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kamu masih mau angkat teleponku. Dinda tak menjawab. Ia membiarkan Raka melanjutkan. Aku sudah resmi cerai dengan Tari. Dia meninggalkanku 2 bulan lalu. Ternyata, semua pengorbananku hanya sia-sia. Saat uangku habis, dia pun pergi. Sekarang, aku tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Aku sendiri. Aku cuma mau bilang, aku nyesel, Din. Aku bodoh karena kehilangan perempuan sekuat dan setulus kamu. Kalimat itu menggantung. Dulu, mungkin air mata akan membanjiri pipi Dinda. Tapi kini tidak. Ia hanya tersenyum kecil, bukan karena bahagia mendengar penyesalan Raka, tapi karena akhirnya ia benar-benar bisa menatap masa lalu tanpa sakit lagi. Terima kasih atas teleponmu, Mas. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Din, apa, kamu benar-benar sudah tak ada ruang di hatimu buatku? Aku pernah mengosongkan seluruh hatiku untukmu, Mas. Tapi kamu mengisinya dengan luka, bukan cinta. Dan sekarang hatiku sudah penuh lagi, dengan mimpi, ketenangan, dan kebahagiaan yang tak perlu lagi bergantung pada siapapun. Raka terdiam. Dinda menutup teleponnya pelan. Tak ada air mata. Tak ada kebimbangan. Dinda melangkah keluar rumah. Hari itu ia menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertema, Perempuan Bangkit dari Pengkhianatan dan Kekerasan Emosional. Di depan puluhan wanita yang datang dari berbagai latar belakang, Dinda membagikan kisah hidupnya. Ia tidak menyebut nama, tidak membuka aib, hanya menceritakan bagaimana dirinya dulu pernah merasa hancur, kehilangan arah, dan terpuruk karena orang-orang yang ia percayai. Tapi, di titik paling bawah itulah aku menemukan bahwa sebenarnya kekuatan itu bukan berasal dari siapa yang menyayangimu, tapi dari seberapa besar kamu menyayangi dirimu sendiri, ucap Dinda mantap dari atas podium. Tepuk tangan meriah menyambutnya. Di barisan belakang, seorang pria bernama Ardi, yang menjadi panitia seminar, memperhatikannya dengan kagum. Ia sudah beberapa kali bekerja sama dengan Dinda dalam kegiatan sosial. Pria itu ramah, lembut, dan tak pernah menyinggung masa lalu Dinda. Ia memperlakukan Dinda sebagai perempuan yang kuat dan berharga, bukan sebagai perempuan yang patah. Setelah seminar usai, Ardi menghampirinya. Seperti biasa, kamu selalu bisa menyentuh hati banyak orang, puji Ardi dengan senyum hangat. Bukan aku yang hebat, Ardi.
Aku cuma berbagi apa yang pernah menghancurkan dan akhirnya menyelamatkanku, jawab Dinda merendah. Ardi mengangguk. Kalau suatu hari nanti kamu mau, aku ingin mengajakmu minum kopi, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dalam, tanpa menuntut atau mendesak. Aku tahu kamu sudah melewati banyak hal, jadi kalau kamu belum siap pun, itu tak apa. Dinda menatapnya. Tak ada tekanan dalam kalimat Ardi. Tak ada desakan. Hanya ketulusan. Ia tak langsung menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya tidak menolak kemungkinan itu. Waktu terus berjalan. Dinda semakin sukses dengan bisnis makanannya. Ia membuka cabang kedua, mempekerjakan ibu-ibu tunggal di sekitar rumahnya. Ia juga rutin menjadi mentor di komunitas perempuan yang ingin bangkit dari pernikahan toksik. Raka tak lagi menghubunginya. Mungkin sudah lelah menunggu jawaban. Mungkin akhirnya sadar bahwa dendam bukan alasan Dinda tak kembali, tapi karena Dinda sudah sembuh sepenuhnya. Sementara itu, hubungan Dinda dan Ardi berkembang pelan tapi pasti. Mereka sering berdiskusi tentang usaha sosial, impian masa depan, dan hal-hal kecil yang membuat hari-hari terasa lebih ringan. Ardi tak pernah menyinggung masa lalu Dinda. Ia hadir bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan di samping Dinda sebagai teman hidup yang sejajar. Suatu hari, Dinda duduk di taman kecil dekat rumahnya, membaca buku sambil menikmati sore. Di sebelahnya, Ardi membawa 2 gelas kopi kesukaan mereka. Ia duduk, lalu menyodorkan secangkir kopi pada Dinda. Aku suka hari-hari seperti ini, ujar Ardi, memandang langit yang mulai jingga. Aku juga. Rasanya damai, seperti hidup akhirnya menemukan ritmenya. Ardi tersenyum. Ia lalu menggenggam tangan Dinda. Kalau suatu hari nanti kamu merasa siap, aku ingin kita membangun hidup bersama. Bukan karena kamu butuh diselamatkan, tapi karena kamu berhak mendapatkan cinta yang jujur dan sehat. Dinda menatapnya. Dalam hatinya, tak ada ketakutan seperti dulu. Yang ada hanya ketenangan dan keberanian untuk membuka babak baru dalam hidup. Aku tak janji hari ini, Ardi. Tapi aku janji, aku akan mempertimbangkan kebahagiaanku mulai sekarang. Dan kamu adalah bagian dari kebahagiaan itu. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah acara makan malam kecil di rumah Dinda, tampak kerabat dan teman-teman terdekat berkumpul. Dinda dan Ardi duduk berdampingan. Mereka belum menikah, tapi hubungan mereka kuat dan saling menghormati. Di tengah tawa dan obrolan ringan, seseorang bertanya pada Dinda, kalau suatu hari Raka datang lagi dan minta balikan, apa kamu akan berubah pikiran? Dinda tersenyum tenang. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi itu bukan berarti aku harus kembali ke dalamnya. Aku telah memilih untuk hidup di masa sekarang dan menyambut masa depan. Bahagia tidak selalu harus bersama dengan orang lama, tapi bersama orang yang baru, yang tahu bagaimana menghargaimu. Semua terdiam sejenak, lalu memberi tepuk tangan kecil. Dinda menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tidak pernah menyangka bahwa luka yang dulu nyaris membunuhnya kini menjadi batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Ia tersenyum. Bahagia bukan karena memiliki pria yang sempurna, tapi karena kini ia memiliki dirinya sendiri secara utuh. Dan bagi Dinda, itu lebih dari cukup.